Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang di ruangan ya. Yang di ruangan di sini ada Sabrin, ada Sylvia, ada SP. Kenapa kok paling pertama saya ucapkan terima kasih? Karena mereka ada hadir di depan saya. Saya tidak usah bertanya, saya tidak usah bersuudon, mereka mendengarkan atau tidaknya, wong mereka ada di depan saya. Yang ingin saya sampaikan di siang hari ini, tentunya kita semuanya yang beragama Islam tetap patut mengucapkan rasa syukur kepada Allah ya, dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Yang belum sehat, semoga cepat sehat. Yang sudah sehat, semoga semakin sehat. Terus misalkan ada teman-teman kita yang kebetulan sedang sakit karena masih pandemi ya, mudah-mudahan segera sehat. Di siang hari ini saya sharekan di WA group yang kebetulan PA-nya saya, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa mahasiswa, tidak usah saya sebutkan kedua kalinya. Di siang hari ini adalah jadwal, tepatnya jadwal kami ya, di yang kebetulan PA-nya saya bersama mahasiswa yang saya bimbing. Sebetulnya kalau kalian pernah bertemu sama PA, saya yakin ada di sini mahasiswa yang belum pernah ketemu PA ya. Saya yakin ada di sini mahasiswa yang belum pernah ketemu sama PA-nya. Jadi mahasiswaku yang kebetulan saya PA-nya, semua PA itu ada buku seperti ini ya. Ada buku bimbingan. Masing-masing itu mahasiswa tercatat di sini secara rapi, secara administrasi. Misalkan saya ini ada 17 mahasiswa. Jadi semua aktivitas mahasiswa dari mulai semester 1 sampai dengan semester 8, sewajarnya ya 8 semester ada aktivitasnya di sini. Misalkan ada mahasiswa yang bimbingannya cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, ya saya punya catatannya. Jadi jangan salahkan kami sebagai PA, bila mana suatu ketika kalian persiapan mau ujian skripsi atau ujian lain sebagainya ya, misalkan pendaftaran KKN, ada nilai yang belum masuk dan yang lain sebagainya, itu jangan salahkan PA. Orang PA kan sudah punya buku, apakah kalian mau mendengar dan tidaknya itu yang jadi problem bagi kita. Saya lanjutkan. Setelah saya konfirmasi, setelah saya cross check, ternyata siang hari ini bisa langsung berkomentar ya yang di Zoom ataupun yang di ruangan. Ternyata setelah saya cek itu Siakad memang tidak bisa diakses ya. Atau ada yang bisa akses Siakad? Tidak, Pak. Satu orang ya, ini Dinar sama siapa? Satu orang yang ruangannya berbeda biar tidak ada suara feedback. Ada yang bisa akses Siakad? Masih down, Pak. Tadi saya berusaha masuk nggak bisa gitu. Haikal ya? Masih down. Tapi udah kebuka misalkan link untuk loginnya. Nggak bisa, Pak. Nah, berarti kan tidak bisa diakses kan kesimpulannya? Ya. Yang ingin saya sampaikan terkait masalah Siakad, saya kan kebanyakan nyimpen data itu kan di Siakad saya. Jadi aktivitas kalian termasuk IPK dan yang lain sebagainya, ya saya hanya bisa melihat di Siakad. Ternyata Siakadnya tidak bisa diakses. Jadi kesimpulannya gini ya, saya akan membimbing mahasiswa yang saya bimbing. Ketika kalian ada pertanyaan yang bukan PA-nya saya, silahkan tanyakan. Ini bukan membedakan ya, cuman saya itu memberikan kesempatan untuk kita bareng-bareng sharing. Itu ya, tidak usah terlalu kaku. Saya berharap kita luwes aja ya, karena ini tidak sedang khutbah Jumat ya, jadi bisa langsung bertanya. Saya ingin bertanya sesuai dengan absen yang saya terima aja ya di sini. Ya, saya akan sharingkan satu persatu mahasiswa saya. Kalau yang hadir di depan saya ada 3 orang, sisanya saya belum tahu nih yang di Zoom. Saya ulangi, yang kalian kebetulan bukan PA saya bisa disampaikan, tapi nanti tentunya
Setelah saya selesai, sebutkan 17 mahasiswa yang saya bimbing. Bisa dipahami ya, yang kebetulan bukan PA-nya saya. Bisa, Pak. Saya Hekal, saya pertama dulu. Rino sudah join belum ya? Rino, Rino, hadir ya. Padahal udah saya sharekan sejak awal. Kita telepon aja Rino. Saya skip dulu ya Rino, karena Rino belum ada kabar. Ternyata di Zoom juga belum ada. Saya mulai dari paling senior dulu ya. Ternyata WA-nya juga tidak aktif ya Rino. Saya skip dulu karena Rino, jadi ingin saya sampaikan ya ini sebagai sekaligus motivasi. Jadi posisi Rino ini kakak kelas kalian ya, yang kebetulan ada kelasnya. Skripsinya Rino sudah selesai, jadi kan ini sudah hampir selesai ya. Skripsi hampir selesai di semester ganjil. Karena ada musibah kemarin ya, ibunya meninggal, kita doakan semoga husnul khotimah ya. Yang terbaik, keluarga bisa tetap sabar, Rino juga bisa sabar. Ya, meninggal itu kan kita hanya nunggu giliran ya. Tidak ada yang tahu kapan, siapanya, waktunya kan kita tidak tahu. Aslinya kita hanya menunggu giliran. Siap dan tidaknya itu kembali ke kita. Posisi Rino sudah selesai dan rencananya kemarin di akhir semester ganjil itu mau ujian, namun dimintakan pulang oleh almarhumah ibundanya terus pulang, dan rencananya Rino mau ujian secara online di semester genap nanti. Jadi ini motivasi kepada kalian ya. Rino itu dalam satu semester hampir selesai, namun belum selesai. Sayangnya tidak ada Rino, jadi saya tidak bisa melanjutkan. IPK Rino lumayan bagus karena termasuk rajin. Eh, Namun karena datanya di Siakad ya, saya simpan dan saya juga tidak bisa mengakses akun Siakad satu persatu ya. Jadi saya tidak tahu IPK-nya berapa dan karena Rino-nya juga belum ada. Yang keduanya, Rino ini ya lagi-lagi ini kalau ada teman-teman di pengurus Demal Fakultas, ini hanya harapan saya kali-kali menyelenggarakan kegiatan level fakultas, misalkan lomba nyanyi se-FKIP, lomba olahraga se-FKIP, karena Rino itu termasuk mahasiswa yang senang nyanyi. Ini bentuk motivasinya ya, tetap jadi guru tapi tetap bisa menghibur dengan nyanyi dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ini kalau kalian mau belajar nih khususnya mahasiswa yang kurikulum 2020 ini kan backgroundnya kan entrepreneur. Rino ini termasuk salah satu mahasiswa yang aktif di media sosial ya, khususnya di YouTube. Jadi kalau kita mengatakan ya, dia bagian dari YouTuber juga. Subscribernya terakhir saya lihat itu sekitar 3.000 berapa gitu loh. Jadi untuk dirupiahkan pun, kalau kemarin si Rino cerita itu, nanti Pak bulan Februari cairnya katanya. Karena Rino pulang, saya nggak pernah bertanya lagi. Yang pasti Rino sudah sempat cair katanya per bulan. Ya saya lihat di akunnya ya lumayan lah bisa buat neraktir Sabrin mas sepertinya cukup untuk neraktir mie ayam Sabrin. Itu untuk Rino ya, karena Rinonya tidak ada, tidak bisa saya lanjutkan. Bima sudah hadir belum ya Bima? Halo Bima. Saya coba carikan di WA karena saya harus Bima yang lain. Bima, Bima Pratama. Saya harus satu persatu. Oh, Bima berdering ternyata. Sebentar ya, mudah-mudahan Bima bisa ngangkat telepon saya. Biar saya tahu IPK-nya ya, karena siakannya tidak bisa diakses, jadi saya tidak bisa melihat apakah udah keluar atau belum nilainya. Halo Bima. Semuanya nggak bisa diakses ya. Yang ada ujian, jangan-jangan website nggak bisa, tidak bisa diakses juga.
Bima tidak ngangkat telepon dari saya lanjutkan lagi Bima. Bima posisinya sudah ngambil skripsi, jadi ini sebagai motivasi aja ya, lagi-lagi Bima sudah ngambil skripsi, sudah sempat bimbingan karena kebetulan saya bukan pembimbingnya, namun belum selesai dan saya berharap Bima bisa selesai di semester genap ini. Karena kan sekarang sudah masuk semester genap. Motivasi lainnya Bima juga termasuk mahasiswa yang senang nyanyi, senang main musik juga. Ya, dia juga termasuk yang aktif, biasa ngamen saya pernah lihat di Perempatan Gambiran, pernah lihat di Malioboro dan yang lainnya. Ya, bagian dari entrepreneur yang bisa kalian lakukan kalau senang nyanyi ya salurkan. Tidak hanya nyanyi ya, yang senang apapun yang pasti positif ya. Misalkan kayak Alfian itu kan senang desain, disalurkan Fian buat kemajuan Dema mungkin atau kemajuan fakultas mungkin disalurkan kebisaan kalian ya, kemampuan kalian. Bima juga termasuk mahasiswa yang aktif di media sosial ya, meskipun tidak seaktif Rino tadi ya. Itu ya untuk Bima. Nah ini Abu Bakar juga sama, belum ada di YouTube ya, belum ada di Zoom. Saya ulangi, belum ada di Zoom. Saya pernah sudah ngabari juga kepada Abu Bakar, namun belum direspon juga. Abu Bakar, posisinya Abu Bakar belum ngambil skripsi ya, jadi rencananya di semester genap ini. Gunawan ini sudah lama sekali saya lost contact sama Gunawan, dan kalau di WA sih sering saya lihat WA story-nya, tapi di Zoom sekarang belum hadir kayaknya kalau Gunawan. Oh, Sabrin malah terlewat Sabrin. Oke, ini Sabrin ada di depan saya ya. Jadi karena Sabrinnya ada di dalam ruangan, jadi saya nggak usah nanya di Zoom ya. Jadi Sabrin, silahkan ada yang mau disampaikan. IPK kemarin berapa Sabrin? 2,8. 2,8. IP semester? Ya. Kalau IPK semuanya? Belum tahu ya. Itu bukan IPK sampai semester 7 ini bukan? Semester 2, ada yang banyak cek. Kan nggak ngomong skripsi kan? Iya. Kok bisa kecil? Ada PDF-nya nggak? Itu siapa belum bisa. Ya, harusnya kan Sabrin kan bisa download dulu kan? Iya. Belum sempat download kan? Iya. Oh, belum sempat download, jadi nggak tahu ya. Ya ini kelemahannya ya, karena siakannya tidak ada ya. Jadi Sabrin, ya gimana lagi orang keadaannya seperti itu ya, siakannya. Rencana Sabrin ngambil mata kuliah sisanya atau ada yang ulang? Sisanya. Sebentar ya, ini saya sharekan di Zoom bagi yang belum lihat. Kalau kalian sih saya pikir nggak usah lihat ya. Saya sharekan di Zoom aja. Jadi saya ini sekarang posisinya nge-sharekan di Zoom itu nge-share kurikulum 2016. Kebetulan ini Sabrin dan yang lainnya kan kena kurikulum 2016 ya. Sabrin rencananya di semester genap ini mau ngulang mata kuliah Pak? Ya ada. Berarti tinggal skripsi kan? Tinggal skripsi dan kemarin untuk ambil mata kuliah politik hukum. Politik hukum, mata kuliah bukan pilihan. Politik hukum siapa di sini? Bintan. Iya. Bintan ya. Yang pasti ini ya mahasiswa yang sudah join di Zoom dan Sabrin juga sekalian ya. Jadi kedepannya selalu saya sampaikan, kalau mau bimbingan sama Bapak Ibu dosen, siapkan. Saya ingin lihat matriknya seperti apa, terisi atau tidak. Saya ingin lihat apakah punya KHS atau tidak. Transkrip sementara setiap semester juga bawa. Karena kalau tidak membawa, saya tidak tahu. Itu ya. Jangan terlalu fokus dengan siakan, buktinya kan siakan tidak bisa kita akses. Sabrin juga kebetulan belum sempat ngeprint ya Sabrin ya. Belum sempat ngeprint, jadi detailnya untuk IPK juga sama Sabrin tidak tahu. Jadi mahasiswa yang di Zoom selalu saya sampaikan, seperti contoh nih kita lihat di semester genap di semester 2. Misalkan semester 2 nih Sabrin pendidikan Pancasila dapat nilai A, langsung aja nilainya A. Oh, saya ditambahkan sama angkanya silahkan.
Misalkan 90A misalkan dan seterusnya. Di semester 8 ini mata kuliah kan yang tersisa tinggal 2 untuk Sabrin ya, sambil yang di Zoom juga ada kelas kalian tahu. Mata kuliah KKN sama mata kuliah skripsi. KKN sudah ya Sabrin? Dapat apa nilainya? Dapat B. Tahun kemarin kan? Iya. Oh, tahun kemarin. Di mana itu? Di Oh, di Gambiran ya. Berarti Sabrin tinggal skripsi sama mata kuliah? Sisanya gak ada yang bilang? Gak ada nilai C? Nggak bawa matriknya? Ada. Mau coba lihat. Biar saya bisa lihat saja. Masukkan kah? Coba lihat. Oh, tapi udah masuk nilainya? Cuman belum bisa lihat? Ini yang memungkinkan untuk diulang lagi, Sabri. Yang dimungkinkan. Banyak sekali kamu cewek. 1, 2, 3, 4, 5. Sabri. Itu mata kuliah pilihannya udah berapa, Sabri? Sudah 5 juga. Sudah 5? 1, 2. Baru 2, Sabri? Baru 2? Lagi itu. Ini untuk semester 1 ya, sama semester 1, semester 3, nanti, sorry saya ulangi, untuk semester 2 dan semester 4, nanti akan saya sharekan, ini kebetulan kakak kelas dulu ya, kakak kelas dulu yang kurikulum 2016. 2016 itu kan saya tidak termasuk orang yang merancang kurikulum. Jadi Sabrin nggak bisa wisuda tahun ini, Sabrin. Nggak bisa. Kamu kan nggak ngitung. Jadi mahasiswa yang di Zoom, perhatikan semester ganjil sama genap, mana mata kuliah pilihan yang paling banyak. Kalau di semester genap, mata kuliah itu pilihan, maka ambillah semuanya di semester genap, kalau itu paling sedikit. Karena kalau kalian nggak ambil di semester genap, ya seperti kakak kelas kalian ini Sabrin. Jadi Sabrin itu kalau saya lihat Sabrin di semua semester mata kuliah pilihan itu yang saya baca di sini ya, di nilai yang Sabrin berikan ke saya, hak asasi manusia sama penotariatan, 2 mata kuliah pilihan, ini ada di semester 5. Di semester 7 ada 1 etika Islam. Berarti Sabrin udah punya 3 mata kuliah nih, mata kuliah pilihan. Ini di semester ganjil. Saya tengok di semester genap. Di semester genap, Sabrin belum ngambil mata kuliah pilihan 1 pun. Padahal mata kuliah pilihan di semester genap ditawarkannya hanya 1. Jadi Sabrin nanti semester 8 selesai skripsi, ngambil mata kuliah pilihan 1, kurang mata kuliah pilihan 1 lagi. Karena maksimal ngambil 5. Harus ngambil 5, wajib mengambil 5. Jadi Sabrin mutlak gak bisa wisuda sekarang, Sabrin. Harusnya Sabrin ngikutin obrolan saya loh. Iya. Kemarin kenapa gak ngambil, kalau Abu Bakar itu kan ngambil mata kuliah pilihan sama saya. Tadi Masyarakat Indonesia 1, mata kuliah Kriminologi 1. Jadi Abu Bakar kalau ngambil mata kuliah 1 di semester genap ini, misalkan Sosiologi Hukum, asalkan selesai skripsi bisa wisuda Abu Bakar. Gak harus nunggu 1 semester. Ya Sabrin meskipun semester 1 nanti, semester ganjil itu selesai, ya yudisium tetap di semester genap, Sabrin. Itu. Selalu saya sampaikan pentingnya bimbingan bersama PA di sini. Sabrin nggak bisa nyalahkan saya. Bisa ya? Nggak bisa, karena yang salah Sabrin. Mau diapakan pun Sabrin tetap nggak bisa selesai. Apalagi Sabrin kalau ngomong hanya mau ngambil mata kuliah politik hukum misalkan. Jelas nggak bakal selesai. Orang mata kuliah pilihannya gak diambil 1. Saya melihat catatan yang ada loh. Coba Sabrin yang diingat. Betul sudah ngambil hak asasi manusia? Penotariatan? Sosiologi hukum? Nah, kayak diambil semester genap ini ya. Kamu ambil biar kamu punya 3 mata kuliah. Terus mata kuliah pilihannya 1 etika Islam. Jadi kamu baru 3 mata kuliah pilihan. Sama itu. Agraria. Oh, sorry benar. Betul Sabri udah ada. Betul Sabri udah ada 4. Ada 4 Sabri. Ketutupan ternyata bintangnya ya. Jadi betul Sabrin setelah di cross check itu
hak asasi HAM, kenotariatan, kriminologi sama HAM, kenotariatan, kriminologi. Sabrin ada? Iya, kriminologi. Pernah ngambil kan? Pernah ngambil kan? Iya, sebentar. Oke, kriminologi sudah ya dulu ya, sama Rino ya. Kriminologi sama etika Islam. Jadi Sabrin 4. Nah, di semester genap ini kamu ngambil mata kuliah yang belum kamu ambil, politik hukum 1 sama sosiologi hukum 1. Jadi 2 mata kuliah. Dari antara mata kuliah yang C, saya berharap ada yang kamu ulang. Gitu ya. Yang pasti skripsi ingat 6 SKS. Jadi kalau kamu skripsi 6 SKS, berarti kan mata kuliah tambahan, kamu ngambil 24 kali 6. 24 kurangi 6. 18. Jadi Sabrin masih ada 9 mata kuliah kamu ambil. Yang C ya, kenapa? Kamu bayar. Masa SKS sudah dibayar kamu nggak kuliah? Itu. Jangan kamu mikir, saya sedikit aja kuliahnya. Perhatikan, kamu banyakkan nilai C, Sabrin. Kalau saya hitung C-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu C ini ada 6, Sabrin. 6, C6, ditambah mata kuliah sosiologi hukum 1, jadi 7, politik hukum jadi 8. 8 kali 2, 16. 16 tambah 6, 22. Kalau kamu ngambil semua mata kuliah yang C, dengan harapan bisa lebih bagus loh, Sabrin nilai kamu. Kenapa enggak? Itu ya. Terkait masalah nanti kamu bentrokan jam, itu bukan urusan saya. Resikonya jadi veteran gitu. Kalau jamnya tabrakan ya kabar sama dosennya, mungkin setengah main ya. 1 jam di dosen A, pindah ke dosen B, silahkan. Itu veteran, biasa banget. Saya juga pernah kok. Mungkin saya bukan alhamdulillah saya belum pernah ngulang mata kuliah, tapi ikut kakak kelas. Jadi seingat saya belum pernah kuliah bareng adik kelas. Seingat saya belum pernah, karena saya sering ngambilnya kakak kelas. Meskipun ada adik kelas yang satu kelas bersama saya, pada nyatanya ya tetap bakal ada. Itu ya, Sabrin. Asalkan kamu ngambil di semester genap ini mata kuliah sosiologi hukum, terus politik hukum, dan yang saya harapkan kamu ulang aja ya. Saya ulangi yang C, sosiologi pendidikan, nanti ketemu saya. Bahasa Inggris nanti Bu Anita, hukum acara pidana berarti Pak Joko, hukum internasional, nanti ketemu sama Bu Nur Aini. Bu Nur Aini hukum internasional, strategi belajar mengajar PKN berarti sama Pak Nasir, PKN lanjut berarti sama Bu Nur. Saran saya seperti itu saja. Harapan saya biar ya jangan hanya puas dengan nilai C gitu. Ada kesempatan untuk ngulangnya, bisa ya? Jadi saran saya skripsi diambil, targetkan 1 semester selesai. Mata kuliah pilihan yang ditawarkan di semester genap ini kamu ambil hanya 1, yaitu sosiologi hukum. Terus mata kuliah yang belum kamu ambil politik hukum, dan yang C kamu ambil. Bahkan kalau kamu mau, saya ada mata kuliah nilai B nih, mau ulang, silakan. Cuman tidak menjamin bakal A ya. Kakak kelas kalian itu ada kuliah sama saya, dia udah 3 kali, nilainya B terus. Ya, karena kualitasnya dapat A, ya dapat A. Karena kualitasnya dapat B, ya dapat B. Meskipun kurang berkali-kali, tetap B. Gitu ya. Tapi insya Allah Sabrin, kalau asalkan mau kuliah. Saya ulangi, Sabrin kan termasuk hampir jadi veteran ya, meskipun belum veteran karena baru semester 8. Ya. Ambil semua mata kuliah yang belum kamu ambil, sama mata kuliah pilihan kamu ambil. Bahkan ini ada sebuah trik ya, zaman saya kuliah, saya itu kuliah dulu, semua mata kuliah saya ambil. Nggak pernah ngitung, karena saya kan kuliah, bayarnya kan per semester. Saya ngambil 1 mata kuliah, dengan ngambil 20, saya ulangi, ketika saya cuma ngambil 2 SKS, dengan ngambil 24 SKS, rugi kalau saya hanya 2. Saya fullkan. Sabrin kalau diambil semua mata kuliah yang dapat nilai C, sama mata kuliah yang belum diambil, termasuk skripsi, masih ada sisa. SKS-nya itu hanya 22. Di sini KKN kamu dapat A loh. Oke. Dibetulkan ya? Itu Sabrin, ada yang mau disampaikan? Biar ada kelas kamu tahu. Ya? Itu ya Sabrin, ini sekaligus motivasi buat kalian ya. Jadi saya
menyampaikan kakak kelas kalian dulu ya. Jadi posisinya kalian tengok ya di semester ganjil dan di semester genap. Semester 2, 4, 6, dan 8. Kakak kelas kalian ini kurikulum 16 kan mata kuliah pilihannya hanya satu. Kalau hanya ada satu di semester genap, maka wajib diambil. Kalau gitu kalian nggak selesai. Yang lebih bagus adalah kalian ngambil mata kuliah pilihan berdasarkan minat kalian. Saya akan detailkan nanti ketika di kurikulum 2020. Seperti contoh nih, saya ingin kerja setelah kuliah sebagai staf notaris. Ambil mata kuliah penotariatan. Saya ingin kerja misalkan di sebuah tempat berbicara terkait PPAT. Kan kalian bisa menggunakan misalkan ambil mata kuliah hukum agraria dan yang lainnya. Jadi posisinya mata kuliah pilihan itu basic kita kemana? Makanya kan maksimal mengambil kita hanya 5. Jauh lebih bagus kalau kalian ambil hanya 5. Karena resikonya kalau semua mata kuliah pilihan kalian ambil, resikonya adalah nanti yang bakal menentukan dalam transkrip nilai itu adalah operator ataupun admin di fakultas. Seperti saya yang muncul di mata kuliah pilihan itu mata kuliah yang nggak saya suka. Ya tapi gimana lagi, orang itu sudah sistem ya. Ya singkat cerita yang lebih bagus adalah langsung 5. Sabrin bisa 5 ya? Itu kan sudah 4 kan? Semester ganjil sudah ya. Sekarang di semester genap kamu ambil. Karena kalau nggak kamu ambil, kamu nggak bakal selesai. Tuh. Ada yang lain, Sabrin? Skripsi sudah ada bahan? Oh nggak bisa. Kalau minta pendapat judul ke saya nggak bisa. Cuman kalau Sabrin buat judul, ngajukan ke saya, minta pendapat, baru bisa saya berikan. Ini semuanya ya yang hadir di Zoom. Harapan saya bisa mendengarkan semuanya. Skripsi adalah sesuai dengan kesukaan kalian, tapi kesukaan kalian yang nantinya bisa diarahkan. Saya cerita ketika saya S1 dulu, saya nggak ada gambaran judul skripsi apa. Ya karena saya aktif di organisasi sejak SMP, terus kuliah juga aktif di organisasi, ya sudah saya yang sekiranya saya bisa. Saya ambil judul pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap IPK. Mahasiswa aktif organisasi IPK-nya bakal bagus atau jelek? Ya karena itu yang saya bisa. Sabrin misalkan nanya judul ke saya, misalkan saya memberikan judul yang ya belum tentu Sabrin suka. Karena terkait skripsi itu yang ada gambaran bagi kalian. Boleh nggak terkait politik? Boleh. Yang nggak boleh itu ngangkat masalah apa tuh yang mengandung unsur sara ya, berbicara masalah etnis, menjelekkan ya. Kalau misalkan Sabrin itu mana Sabrin? Alor ya. Alor, misalkan mau menyampaikan terkait budaya di Alor dan yang lain sebagainya silahkan. Boleh nggak? Boleh banget. Tidak masalah. Saya ingin mengangkat terkait pendidikan, silahkan. Misalkan Sabrin mau mengangkat judul terkait bagaimana sih posisi orang tua menghadapi anaknya ketika COVID. Atau posisi guru menghadapi siswa atau dosen menghadapi mahasiswa dalam ketika COVID, silahkan. Saya ingin di lembaga pemerintahan misalkan. Silahkan, tapi saya tidak menyarankan melalui partai. Lembaga pemerintahan yang jelas ya, misalkan KPU, Bawaslu, Panwaslu, Kemenkumham, ataupun ke MPR bahkan silahkan. Asalkan mau ke Jakartanya saja, Sabrin. Yang bisa kalian tindak lanjuti. Sabrin kira-kira senangnya terkait apa, Sabrin? Pendidikan, silahkan. Pendidikan kan difokuskan. Apakah ingin dengan PPKN-nya atau dengan apanya, silahkan. Dan Sabrin juga harus punya pandangan, mau kuali kah, mau kuanti kah, mau PPK kah, ataupun mau R&D, mix, atau bahkan yang pengembangan. Tentukan. Kalau saya yang menyarankan, belum tentu kalian paham. Karena tidak semua mahasiswa memahami itu. Karena tidak semua mahasiswa memahami itu. Saya itu lebih senang dengan kuantitatif. Karena kuantitatif itu kita tahu kapan bakal selesainya. Beda dengan kuali. Monggo bertanya kepada yang kuali ya. Karena kebetulan saya buat skripsi, buat tesis, dua-duanya kuantitatif. Seperti contoh saya membuat tesis, meskipun ini kebiasaan lama, saya buat tesis dengan judul pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual
terhadap prestasi belajar siswa SMA negeri di kota Jogja. Jadi saya satu kota, Sylvia. 11 sekolahan. Saya temuin 11-11. Oh saya terlalu kecil satu kota, saya mau ngambil CDI, silahkan. Cukup mungkin mengambil sampel masing-masing kabupaten atau kota misalkan. Silahkan, tidak masalah. Yang mau luas sekalian. Oh saya mau yang speed aja misalkan, karena kemarin Sabrin PPL-nya di Bina Jaya, mau melakukan penelitian di Bina Jaya, silahkan. Tidak masalah. Tapi ingat, yang mau dijadikan judul adalah hal yang bisa kita pahami. Misalkan saya bercerita kepada Sabrin, Sabrin bagaimana kalau judul skripsinya pengaruh manajemen kepala sekolah terhadap daya saing ataupun terhadap motivasi kerja guru? Ya barangkali kan nggak menarik bagi Sabrin. Karena yang membuat judul adalah harus kita. Pertama Sabrin ajukan judul, harus apa? Silahkan. Yang pasti tidak pengaruh pembuatan jembatan di salah satu tempat, itu kan tidak masuk ya kepada tema kita. Terus saya sarankan judul dibuat minimal 3 Sabrin. Minimal 3 judul. Kenapa? Karena nanti PA lah yang bakal menentukan mana yang tepat. Kalau zaman saya dulu mahasiswa, 1 judul kuali, 1 judul kuanti, 1 judul PTK. Biar ada gambaran gitu saja Sabrin. Tapi Sabrin kalau mau fokus, oh saya apa pengen kualitatif, silahkan buatlah 3-3-nya judul kualitatif. Cari inspirasi di mana? Di belakang saya ini ada skripsi-skripsi, tapi bukan untuk merecycle ya, meredus ya. Skripsi yang sudah ada didaur ulang, tidak seperti itu ya. Hanya kita membandingkan aja, oh ternyata saya sudah punya gambaran skripsi. Misalkan Sabrin mau membahas terkait Pancasila, filosofis yang terkandung dalam Pancasila sila kelima misalnya. Berarti kan kita harus mencari studi literatur kan? Tidak mungkin penelitian kan? Orang Pancasila kan bukan benda hidup. Kan studi literatur boleh nggak boleh? Bahkan saya sekarang itu sedang membimbing mahasiswa yang angkat skripsi dengan judul Konsep Pemikiran Kunto Wijoyo. Jadi agak filsafat orangnya. Jadi dia angkat salah satu buku. Misalkan sekarang ini ada salah satu buku yang viral, diangkat sebagai judul skripsi, silahkan. Oh saya mau ngangkat judul film misalkan, silahkan. Karena tidak masalah. Wong itu yang kalian bisa kok. Asalkan itu bisa diilmiahkan atau tidak. Gitu ya Sabrin? Segera buat judul, kamu bisa seneng kuanti, buatkan kuanti, kamu seneng kuali, buatkan kuali, kamu seneng PTK, buatkan PTK. Kenapa? Karena 3 mata kuliah ini ada dalam materi kalian, dalam kuliah kalian. Kalau saya tanya apa Sabrin yang didapat di kuanti, kuali sama di mata kuliah MPP, MPS sama PTK. Nah itu malah Sabrin ketawa ya, nggak bisa jawab. Kalau nggak ada yang nyangkut di sini, ini yang repot. Kuali sama kuanti apa bedanya Pak sama PTK? Wah, berarti ini yang mata kuliah kuanti saya jangan-jangan bukan? Betul, jarang masuk ya. Jarang masuk, jangan-jangan nilainya apa Sabrin? C. Betul kan? Ya, kayaknya C karena jarang masuk ya. Ya, kebetulan saya dosennya dan yang masuk kuliah itu hanya Rino sama Tony. Bima juga jarang-jarang. Itu ya, yang lain mudah-mudahan termotivasi terkait judul skripsinya. Segera Sabrin, kalau mau ngambil skripsi, jangan lupa diambil mata kuliahnya nanti ketika KRS-an. Termasuk tadi mahasiswa mata kuliah yang saya sarankan ya. Kalau bisa yang C itu kamu ulang aja lagi. Saran saya. Semua mata kuliah C ada 6 yang C, kamu ambil 1 mata kuliah yang belum kamu ambil mata kuliah pilihan 1. 8 kali 2, 16, tambah skripsi 1, jadi 22. Mau digenapkan 24, silahkan kalau Sabrin masih mau. Oh ini Pak jamnya tabrakan, itu bukan urusan saya. Karena biasa sekali kuliah itu jamnya tabrakan. Tapi kalau Sabrin, oh saya Pak mantapnya mau ngambil mata kuliah yang belum saya ambil, sama mata kuliah pilihannya 1, plus sama skripsi, silahkan. Cuman saya tidak menyarankan kalau kalian mau wisuda IPK di bawah 3. Ini tuntutannya seumur hidup loh. Gitu.
Jadi kalau bisa IPK nggak di bawah 3. Kecuali kalian mau pulang ke daerah pelosok, yang penting ada ijazah. Beda cerita ya. Pilih mana Sabri? Pilih mana kira-kira Sabri? Dipastikan. Ulang. Ulang ya? Ya. Karena saran saya ngulang ya. Nanti banyak tugas. Itu bukan urusan saya. Ya, itulah hikmahnya kalau mau ngulang kuliah. Yang pasti nanti Sabrin posisinya ketika Sabrin ngulang mata kuliah, perhatikan jadwal. Karena tidak mungkin tidak sesuai dengan jadwal. Misalkan Sabrin mengambil mata kuliah sosiologi pendidikan, nanti ketemu sama saya di kelas. Ya ikutin semester 1 ya. Sorry, saya ulangi, ikutin semester 2. Sabrin ngambil mata kuliah semester 4, ikutan semester 4. Sabrin ngambil mata kuliah semester 6, ikutan semester 6. Jangan Sabrin yang menentukan. Orang lain yang udah punya gerbong, kita hanya nebeng. Meskipun senior ya Sabrin, karena ini kelas mereka. Gitu ya. Saya ulangi, Sabrin ambil mata kuliah yang nilainya C, harapan saya paling jelek B lah nanti Sabrin. Tapi saya nggak menjamin dapat B juga ya. Kalau Sabrinnya nggak rajin ya. Begitu juga Bapak Ibu yang lainnya. Karena nilai skripsi itu kan 6 SKS Sabrin. Kalau sampai skripsi Sabrin nilai C, maka IPK itu turun banget rendah. Mungkin ke A, mungkin. Mungkin ke B, mungkin. Tapi tidak pasti bakal dapat nilai A ya. Itu. Bahkan kami punya kebijakan baru dalam skripsi sekarang. Kalau mahasiswa tidak layak lulus ya ujian lagi. Bahkan kalau datanya tidak valid kita minta penelitian lagi. Dipaksa karena biar kalian terbiasa. Oh, kayak momok ya, menakutkan banget ya dengar skripsi, bener nggak? Yang pasti ya Sabrin jangan sampai di kos bunuh diri gara-gara skripsi ya. Gitu ya Sabrin. Ada yang lain Sabrin? Sebelum saya pindah ke yang lain? Cukup ya? Nggak usah khawatir saya sampaikan di Zoom ya, karena saya ngomong yang saya kontrol juga kok. Koning. Halo Koning. Kalau di pondok mungkin ada kegiatan ya. Kan Koning anak pondok. Coba saya telepon. Koning. Coba ya di telepon PA-nya ya. Sambil nunggu Koning. Ahmad Jani. Halo, ada Ahmad Jani nggak ya yang di Zoom? Bisa bantu saya, ada nama Ahmad Jani nggak di Zoom? Yang di Zoom bisa dengar suara saya? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Ini terakhir kan Ahmad Jani yang kena kurikulum 2016. Jadi kalian yang tidak kena kurikulum 2016 tidak usah digubris ya mata kuliah di sini, karena ada beberapa perbedaan mata kuliah. Itu yang kena kurikulum 2016, ada yang mau disampaikan? Sabri, cukup? Cukup ya? Sebetulnya ini hanya informasi ya untuk semester calon, bukan calon ya, mungkin sudah next semester. Untuk semester 8 ada Sabrin, Rino, Koning, Bima, Gunawan. 5 orang ya? Betul 5 orang. Sama Ahmad Jani ya, sama Ahmad Jani 6 orang. Sampai kapanpun kalian selesai kuliah, ya tetap menggunakan matrik 2016 ini. Meskipun nanti bakal ada sedikit perbedaan dengan nama mata kuliah di kurikulum 2020. Jadi Sabrin nanti ketika Sabrin ngambil mata kuliah, misalkan saya contohkan Sabrin, di matriknya dilihat ya Sabrin. Matriknya dilihat, nanti Sabrin di semester 2 ada mata kuliah sosiologi pendidikan, maka kode yang Kak Sabrin ambil adalah yang awalnya KN 16203. Jangan ngambil yang 2020 ya. Jangan yang ngambil awalnya 20. Terus di semester 4, Sabrin mengambil mata kuliah hukum internasional ya. Nah, hukum internasional itu di kurikulum 2020 jadi mata kuliah pilihan. Sabrin kuliah dengan mata kuliah pilihan. Tapi kan nama mata kuliahnya sama, cuman status mata kuliahnya berbeda. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Jadi nanti meskipun mereka kurikulumnya berbeda, tapi mata kuliahnya sama, kalian kuliahnya sama, namun kode mata kuliah nanti
Berbeda. Bisa dipahami ya? Dan seterusnya Sabrin, seperti pendidikan kewarganegaraan lanjut, PKN lanjut di semester 6 paling atas. Sabrin kan cek juga ya. Nah, di sini bukan mata kuliah bersyarat, tapi kalau di kurikulum 2020 jadi mata kuliah bersyarat. Itu ya. Sosiologi hukum diambil ya, nanti dosennya sama Pak Paiman Sabrin. Tuh. Saya skip dulu di kurikulum 2020, di kurikulum 2016, saya lanjut ke kurikulum 2021. Di kurikulum 2020. Saya lanjutkan untuk mahasiswa. Mila sudah hadir belum, Tia? Mila Catur Oktaviana. Mila. Iya, Pak. Mila nggak nyalakan kamera kan? Belum. Oke, nggak usah nyalakan kamera biar sinyalnya bagus. Mila, Iya, Pak. semester berapa? Semester 4. Ya, semester 3. Oh iya, semester 3. Ya, semester 3. Sudah ketemu datanya berapa IPK-nya? IP semesternya Sudah. berapa? 4. Oh, 4. Semester 2 berapa? 3,92. Oke, semester 1. 3,91. Oke, berarti naik ya, Mila? Iya, Pak, naik. 3,91, 3. Sebenarnya kemarin ada nilai yang B, cuma saya konfirmasi ke dosen, terus ngerjain tugas lagi, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Yang pasti ada dosen, misalkan Mila punya dapat nilai, kenapa kok saya bukan A misalkan, terus konfirmasi ke dosen, silakan itu berurusan sama dosen ya, karena masing-masing dosen beda kebijakan. Berarti kesimpulannya Mila di semester 3 IPK-nya 4 ya? Iya, Pak. Semesternya. Misalkan nanti semester 4 bisa 4 lagi nggak Mila? Semoga bisa, harus bisa. Dipertahankan ya. Memang semua orang itu Mila selalu menyampaikan kesuksesan itu bukan diukur dengan IPK, memang betul. Tapi ingat, kalau kalian IPK-nya 1 itu nggak bakal bisa lulus loh. Justru Mila yang harus disampaikan, kita dapat IPK 4 misalkan. Ya mudah-mudahan jadi motivasi ke orang lain. Harusnya kan berpikirnya IPK tinggi aja tidak sukses, apalagi IPK-nya rendah. Harusnya kan seperti itu. Jangan dibalik. Percuma IPK-nya besar kalau nggak sukses. Nah, sukses itu kan beda-beda ya. Ya bagi tukang tembok, ya sukses itu mendirikan bangunan. Tapi bagi mereka yang kaya, sukses itu adalah membeli bangunan. Masing-masing kan berbeda cara pandangnya. Oke, Mila di semester 3 kemarin IPK-nya dapat 4 ya. Mata kuliahnya berarti semuanya dapat A ya? Iya, Pak. Di semester 5 kemarin mata kuliah pilihannya mata kuliah tambahannya ngambil apa kemarin, Mila? Yang kemarin semester 5 ngambil manajemen pendidikan sama pembelajaran berbasis TI. Oke, itu sama ya semuanya seangkatan ya? Iya, Pak, sama. Oke, kita lanjut Mila ya di semester 4. Ini kan sudah semester 3, terus kita lanjut ke semester 4. Sebelum saya lanjut, Mila sudah bisa lihat share screen? Bisa, Pak. Saya sebutkan aja ya, Mila, Mela ya, Hafizah Nur Melati, Ulfa, Tia, hanya 4 ya. Saya ulangi, Mila, Mela, Ulfa, sama Tia. Bisa nyalakan mikrofon? Bisa, Pak. Oke. Mela, ada Mela nggak? Ada, Pak. Mana Mela? Tadi ada kok. Halo Hafizah Nur Melati. Mela. Ulfa. Iya, Pak. Tia. Iya, Pak. Satu-satu ya. Pertanyaan saya yang sama seperti Mila. Mila, IP semesternya kan 4. Kalau IPK-nya berapa? IPK-nya 4, Pak. Apa untuk keseluruhan? Keseluruhan, semester 1, 2, 3. 3,9 berapa, kayak gitu, Pak, lupa. Karena siak-siakatnya sudah bisa diakses belum ya? Belum. Oke, berarti belum ya. Memang belum bisa diakses.
Yang saya tadi kan Mila rencananya semua data kalian itu kan mau saya tampilkan di siakan saya. Karena kan saya siapkan data terkait sore hari ini melalui siakan, ternyata trouble ya. Oke, kita lanjut. Mila IP semesternya 4, IPK-nya 3,9 sekian ya. Oke, lanjut. Mela, Hafiza Nur Melati. Oh, tidak ada mungkin ya. Kita lanjut aja. Ulfa. Oh, bisa. Silakan ya, yang kalian belum tahu IP-nya, termasuk IPK sementaranya, segera join masing-masing aja. Disiapkan. Ulfa, Iya, Pak. IP semesternya berapa, Ulfa? 3,75. 3,75, berarti nilai B-nya 2? 3, Pak. Oh, 3. Iya. Nilai B-nya ada 3 di semester 3. Apa aja yang B, Ulfa? Teori-teori belajar, manajemen pendidikan, sama pembelajaran berbasis TI. Dosennya sama semua ya? Iya, Pak. Nah, Ulfa kurang rajin paling. Iya. Kalau sudah diakui tidak apa-apa, Ulfa. Kedepannya lebih rajin ya, biar dapat nilai A semuanya ya, seperti Mila tadi. Untuk mata kuliah tambahan di semester 5 kemarin, itu sama ya? Iya, Pak. Terima kasih Ulfa. Kita lanjut ke Tia. Tia, Iya, Pak. IP semester berapa Tia? 3,8. 3,8, berarti ini B-nya 2 ya? Iya. Oke, mata kuliah apa? Hukum pidana sama teori dan hukum konstitusi. Oh, ini dosennya sama ya? Iya. Dosennya sama. Sama mungkin ya, Tia kurang rajin ya? Atau ngerasa rajin? Enggak, Pak. Kan boleh melakukan pembelaan, tapi kan pembelaannya percuma, nilai sudah di final ya. Bisa kalau mau berprotes nilai silakan sama dosennya yang bersangkutan. IPK kumulatifnya berapa Ulfa? Saya belum sempat lihat, Pak. Oke, sekarang silakan sudah online ya, bisa dicek. Tia, IPK sementara berapa? 3,8. Itu kan IP semester, Tia. Belum tahu itu, Pak. Oh, belum tahu. Coba dicekkan ya. Sebetulnya saya bisa ngecekkan, tapi ya perlu waktu juga saya. Karena tadi itu mau saya siapkan langsung, ternyata ada problem. Ntar saya cekkan dulu aja. Ulfa sama Tia masih belum tahu IPK-nya? Belum, Pak, kalau saya. Ntar saya carikan dulu. NIM-nya berapa, Ulfa? 2040 1014. 014. Nah, saya carikan. Ada yang mau disampaikan dulu nih dari Mila, Ella, Ulfa sama Tia, silakan. Saya, Pak. Silakan Ulfa. Untuk transkrip nilai tiap semester itu juga wajib bikin ya, Pak? Kemarin belum sempat ya, Pak, kalau yang tiap semesternya, maksudnya kumulatifnya di setiap semesternya itu. Oke. Gini aja, sebentar ya. Transkrip. Gini aja Ulfa. Jadi aslinya kan gini, Ulfa kan misalkan gini, Ulfa kemarin semester 3 kan KRS-an ya? Ya. KRS-an itu kan ada jawabannya itu KHS. Karena hasil studi. Dicek juga apakah KRS itu sama dengan KHS atau tidak. Nah, ini kan sebetulnya IP semester itu kan sama dengan KHS. Gitu ya? Ya, Sedangkan transkrip, jadi Ulfa itu tidak bisa ngeprint transkrip semester 1. Karena tidak di semester 1 dulu di printnya. Ketika semester 2, Ulfa kan harusnya ngeprint transkrip. Jadi transkripnya itu semester 1 dan 2. Iya, Pak. Sekarang di semester 3, Ulfa itu bisa ngeprint transkrip ya semester 1, 2, 3. Nah, kecuali nanti dalam transkrip, Ulfa, misalkan Ulfa mau ngeprint transkrip semester 1, ya yang dimunculkan mata kuliahnya hanya semester 1 saja.
Semester Oh, 2 demikian dan semester 3 demikian juga. Cuman tanggalnya kan tanggal ketika di print. Bisa dipahami ya? ya Pak. Saya memang enaknya itu saya demokan, tapi agak kesulitan sayanya karena saya kurang tahu nih ada mahasiswa yang berkenan untuk saya berikan atau untuk saya loginkan atau tidak. Mudah-mudahan bisa dipahami yang saya maksudkan barusan. Jadi intinya transkrip akademik itu bisa dilakukan ataupun kita bisa melakukan pencarian. Ulfa disebutkan lagi, Ulfa berapa nimnya? 20, 40? Iya, 2040100014 Pak. Ini saya cekkan, Ulfa. Bentar. Jadi Ulfa kesimpulannya untuk transkrip, Ulfa ya tinggal langsung semester 3. Ini sebentar saya ganti share screen aja biar ada gambaran. Ini saya gunakan akun saya ya. Saya bukakan, siapkan. Ulfa bisa ngecek? Bisa sudah terlihat Ulfa dan yang lainnya? Iya Pak, sudah. Ini Ulfa dan mahasiswaku yang lainnya di sini kan Ulfa bisa ngebaca ya atau tidak disertakan. Iya. Oke. Misalkan Ulfa mau ngeprint transkrip semester 1, maka yang Ulfa iya itu hanya mata kuliah di semester 1. Misalkan Ulfa mau ngeprint transkrip semester 2, ya yang ditampilkannya semester 2. Oh iya Pak. Ini saya berikan contoh nih. Ini punya Ulfa, saya lihat Ulfa IPK sementaranya yaitu 3,85. Punyanya Ulfa. Jadi ya seperti biasa tinggal download transkrip. Namun saran saya Ulfa kalau memang transkrip semester 1 dan semester 2-nya dulu belum diprintkan, nggak apa-apa langsung semester 3 saja. Karena kan sudah punya KHS. Iya Pak. Itu ya biar tidak merepotkan ya. Ya. Bisa dipahami ya? Ini saya downloadkan, coba saya downloadkan ke transkripnya. Ntar saya downloadkan Ulfa. Saya gantikan share screen-nya. Ini transkrip punyanya Ulfa. Ini transkrip punya Ulfa. Sudah terlihat Ulfa? Ya. Iya Pak. Tuh, di sini kan sudah terlihat IPK-nya ini disebutnya IPK sementara ya. Jadi IPK tapi sementara. Kalau IPS itu adalah IP semester, indeks prestasi semester. Itu namanya IPS. Kita cukup tengok di bawahnya aja Ulfa. Total SKS yang sudah 262 ini skor mana ya? Skor huruf mungkin ya? Total SKS-nya ini, sorry. Total SKS-nya 68. Jadi kalau kalian mau diwisuda nanti ya, kakak kelas kalian juga yang kena kurikulum 2016, itu maksimal adalah 145 SKS. Jadi harus hati-hati. Jangan mentang-mentang ngerasa kuliah sudah selesai terus SKS belum memenuhi ya, tidak bisa diwisuda ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ketika kita download berarti kan munculnya per tanggal ini 3 Maret 2022. Gitu Ulfa. Ada yang lain Ulfa yang mau ditanyakan? Enggak Pak. Itu aja. Iya, enggak apa-apa Pak. Lanjut. Silakan. Kalau untuk KRS yang bukan. Untuk mata kuliah yang diambil di semester besok gimana Pak? Maksudnya yaitu yang belum ini Pak. Terima kasih Ulfa pertanyaannya. Lanjut kepada Tia. Tia belum menjawab IPK sementaranya berapa Tia? Mohon maaf Pak. Tadi semester IPS semesternya 3,83. IPK-nya 3,82. Oke. Pertanyaan saya, Tia, barangkali masih ingat semester 1 IPK-nya berapa? IP semesternya? Semester 1 belum ini Pak. Benar. 3,8.
Oke, semester 2? Sama, Pak. Oke, semester 3? Semester 3, 3,83. Berarti kan ada kenaikan sedikit ya, Tia ya? Iya, alhamdulillah. Lanjutkan Tia, mudah-mudahan nanti di semester 4 bisa lebih bagus. Jangan hanya puas dengan IPK 3,8 ya. Syukur-syukur bisa seperti Mila tadi ya, IPK-nya 4. Ulfa, di semester 1 berapa Ulfa IPK-nya? 3,8 Pak. Oke, 2? 4. Semester 3? 3,75. Nah, berarti kan Ulfa turun ya? Iya Pak. Jadi angka 3,75 itu Ulfa targetan saya ketika kuliah, saya mau diwisuda dengan IPK 3,75. Alhamdulillah saya diwisuda dengan IPK segitu. Karena saya tidak pernah kepikiran dapat IPK 4. Karena ya saya dari mulai semester 1 itu tidak pernah dapat IP semester 4. Jadi Ulfa pernah turun ya IPK-nya ya? Iya Pak. Kira-kira semester 4 mau lanjut turun atau mau naik? Ya naik Pak. Naik ya. Kalau sudah tahu dosen yang biasanya nih dapat nilai bukan A nih. Lebih serius Ulfa ya? Iya Pak. Yang sering memberikan nilai A itu belum tentu nilai A lagi ya. Ulfa, sebelum lanjut kepada KRS-an tadi saya ingin menyampaikan, saya itu termasuk dosen yang tidak pernah pilih-pilih. Bisa tanya kepada kakak kelas kalian. Jadi ada kakak kelas kalian bersama saya, dia 2017 kuliah sama saya, mata kuliah yang sama. 18, 19, 20, dan 2021 ini kelima kalinya dia kuliah sama saya. Jadi 2017, 2018 itu dia dapat nilai E dari saya. 19, 20 itu dapat nilai D. Nah, sekarang 2021 dia mau kuliah rajin ya, tentunya saya berikan nilai bukan ABC lagi, tapi lebih bagus daripada itu. Saya kenal mahasiswanya. Saya berteman baik dengan mahasiswanya. Yang saya maksudkan adalah Bapak Ibu dosen itu tidak sebatas saya deket kok mesti dapat nilai A, tidak seperti itu ya. Semuanya ya, bukan hanya Tia dan Ulfa, khususnya semuanya yang hadir di Zoom ini. Tadi IPK Tia mudah-mudahan bisa tetap naik lagi Tia. Mila karena sudah 4 ya tidak bisa naik ya karena mentoknya 4 Tia, Mila. Harapan saya terus naik nantinya, atau bukan naik ya, terus stabil di angka 4. Terus tadi Ulfa sudah turun, di semester 2-nya sudah 4, semester 3-nya malah turun. Harapan saya di semester genapnya nanti bisa kembali naik lagi. Saya lanjut untuk Mila, Mela, Ulfa, sama Tia. Jadi mata kuliah di semester 4, bisa nyalakan mikrofon kalian berempat? Mila, Mela, Ulfa, Tia? Bisa Pak. Boleh tiga-tiganya kalian komentar atau berempat sama Mela, bisa juga salah satu yang mewakili. Bentar ya, saya pilih salah satu aja ya. Ini suara dari mana ya yang ada? Oh, Tia nih. Tempatnya Tia. Mikrofonnya saya matikan aja Tia. Oke. Ulfa sama Mila bisa mewakili ya? Iya Pak. Karena Ulfa sama Mila kan duduknya jauhan pastinya ya. Di semester 4, Ulfa, saya ulangi, Mila, Mela, Ulfa, sama Tia, mata kuliah di semester 4 ini kan kalian tersisa tinggal berapa mata kuliah? 8 ya? Iya. Iya. Antropologi sama hukum internasional udah diambil. Terima kasih Mila. Antropologi sama hukum internasional. Ini sekaligus saya sebutkan ya, kalian semester 2 yang PA-nya saya berharap kalian mengambil mata kuliah yang sama. Jadi Sylvia sama Respi, Deden dan yang lainnya, silakan kalian ambil mata kuliah di semester 2 ini, yaitu mata kuliah antropologi sama hukum internasional. Kenapa kok ngambil antropologi? Insya Allah ini mata kuliahnya nggak bersyarat dan jelas tidak bersyarat. Maka kalian ambil antropologi. Karena untuk literasi pendidikan dan yang lainnya nanti aja ke depannya ya. Kenapa kok kalian ngambil hukum internasional? Karena ini mata kuliah pilihan. Ingat pesan saya tadi.
jangan ngerasa puas karena di semester genap itu sedikit mata kuliah pilihannya. Karena di semester genap kami lebih mengedepankan mata kuliah yang langsung kepada pendidikan. Saya ulangi Sylvia, Respi, ambillah mata kuliah antropologi sama hukum internasional. Ini kalau bisa diajak satu angkatan. Kenapa? Kalian masuk bareng masa keluar beda. Bener nggak? Jauh lebih bagus kalau masuk bareng, keluar juga bareng. Ada teman kalian yang mau berbeda silahkan. Cuman saran saya, mahasiswa yang PA-nya saya sama aja. Deden dan yang lainnya ya. Ini saya sebutkan ke semester 4 lagi ya. Karena kalian belum waktunya ya. Ini semester 4 dulu. Jadi semester 2, ambillah mata kuliah antropologi sama hukum internasional. Mata kuliah pilihan, biar kalian bisa genap 24. Oh saya Pak nggak mau 24. Kenapa kok nggak mau 24? Biar cepat selesai, aneh-aneh saja ya. Bener nggak? 24 biar cepat selesai. Yang perempuan juga mungkin pengen cepat nikah dan yang lainnya barangkali silakan. Oke lanjut, Mila sama Ulfa. Literasi pendidikan bisa kalian cek siapa dosennya, hukum dagang, hukum acara ini mata kuliah bersyarat ya. Yaitu syaratnya hukum pidana sama hukum perdata. Saya ulangi, antropologi sudah kalian ambil, literasi pendidikan nanti ketemu sama Pak Nasir, hukum dagang nanti ketemu bersama Pak Paiman, hukum acara nanti bertemu sama Pak Joko Wahono. Jadi hukum acara ini syaratnya ataupun prasyaratnya yaitu lulus mata kuliah hukum perdata sama hukum pidana. Nanti praktek kuliahnya setengah semester hukum acara perdata atau pidana ya. Nanti setelah UTS sampai UAS hukum pidana. Yang pasti hukum acara ya. Jadi bagaimana beracara di pidana, bagaimana beracara dalam perdata. Nanti dalam mata kuliah hukum acara. Hukum internasional sudah kalian ambil. Profesi kependidikan nanti bertemu bersama Pak Nasir. Kajian, kurikulum, dan buku teks PPKN ini bertemu sama Bu Nur. Ini sebelum saya lanjutkan, sebentar saya berikan contoh. Jadi kalian sejak sekarang, di sini ada buku paket PPKN untuk SMP dan MTS kelas 7. Di sini ada untuk SMP dan MTS kelas 8. Dimungkinkan besar nanti dalam mata kuliah kajian kurikulum dan buku teks PPKN langsung kepada buku paket. Apakah harus beli bukunya? Tidak usah buru-buru beli ya. Di fakultas juga tersedia bukunya. Nanti kalian bakal belajar level SLTP sederajat ya, level SMA sederajat. Nanti bersama dosen pengampunya yaitu Bu Nuryati. Strategi belajar mengajar PPKN juga sama dosennya Bu Nuryati. Filsafat moral nanti bertemu sama Pak Parianto, hukum Islam nanti bertemu bersama Pak Joko. Kalian kan tersisa 8 ya mata kuliahnya Ulfa, betul kan? Iya, Pak. Kita lanjutkan mata kuliah tambahannya. Di semester 6, kalian ambil mata kuliah, ingat, kalian punya hutang loh. Yaitu mata kuliah, apa Ulfa? Hutang, Pak. Betul, kalian seangkatan punya hutang. Yaitu ngambil mata kuliah, media pembelajaran PPKN. Iya. Nah, kalian yang kemarin ikutan pertukaran mahasiswa ke UPY, semuanya wajib ngambil mata kuliah media pembelajaran PPKN. Seangkatan ya, ada tambahan 1. Kalian kan butuh tambahan 4 ya? Iya, Pak. Betul kan? 1, tadi saya sampaikan, mata kuliah media pembelajaran PPKN. Kenapa kok kalian ambil? Kemarin kalian sudah dapat nilai dari UPY. Tapi itu kan tidak mutlak nilai seperti itu. Sertifikat sudah saya terima. Kapanpun bisa saya berikan. Namun keinginan dari dosen pengampu mata kuliah Pak Nasir tidak langsung diberikan. Jadi Ulfa pertama tambahannya mata kuliah media pembelajaran PPKN. PPKN. Terus yang kedua, ambillah mata kuliah yang sekiranya kalian suka.
Saya ulangi, yang sekiranya kalian suka. Boleh nggak saya ngambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan lanjut? Boleh, silahkan, tidak masalah. Namun ini ada syaratnya. Tahu nggak syaratnya, Ulfa? Halo, ada yang tahu? Ada yang ingat? Saya pernah menerangkan loh jauh-jauh hari. Ada yang masih ingat? Syaratnya apa? Syaratnya harus lulus matkul yang sebelumnya yang PPKN, Pak. Mata kuliah apa, Mas Solihin? Ilmu kewarganegaraan. Nah, itu. Hah? Ilmu kewarganegaraan. Oke. Sudah lulus? Sudah dong, Pak. Itu semester berapa? Semester 3 kemarin. Oke. 3. Mata kuliah apa? Ilmu kewarganegaraan. IKN ya? Ya. Kalian kan sudah lulus IKN ya? Iya, Pak. Ada dua ya. Media pembelajaran PPKN sama IKN. Sudah ada dua tuh. Tolong jangan komentar masalah jamnya bentrok. Perhatikan ya. Saya pernah kuliah, jam bentrok itu biasa. Saya ulangi ya, jam bentrok itu biasa. Tinggal kalian aja mau mengolah. Karena kalau hanya mencari kapan slow-nya itu tidak bisa. Kan saya memberikan solusi dulu, saya belum melihat jadwal ya. Karena jadwal kan tergantung kalian mau berubah dan tidaknya. Namun jadwal ingat ya, karena kalian ngambil mata kuliah semester 6, maka kalian ngikut tuan rumah ya. Kalian sebatas tamu. Ikutin semester 6, nanti ada Muhammad dan yang lainnya semester 6. 2 mata kuliah, evaluasi hasil belajar PKN, berani kalian ambil? Halo? Evaluasi hasil belajar PKN nanti bertemu sama Pak Triwahyu. Iya. Kemarin Mona ngambil itu, Pak. Oke. Boleh nggak ngambil evaluasi? Boleh, tidak masalah. Jadi udah 3 tuh, Pak. Iya, Pak. Saya ulangi, media pembelajaran, PKN lanjut, sama evaluasi. Metode penelitian pendidikan jangan dulu diambil. Kalian belum punya modal MPS. Jangan dulu diambil. KKL, saran saya jangan buru-buru diambil. Biarkan nanti kalian ngambilnya di semester 6 saja. Kenapa KKL kok jangan buru-buru kalian ambil? Harus saya sampaikan, KKL ini kan kita bisa ke lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, ataupun lain sebagainya. Apakah mungkin di masa masih dalam tanda kutip, saya mengatakan dalam tanda kutip ya, masih pandemi, apakah yakin kalian bisa datang ke sana? Karena mata kuliah karya lapangan ini sudah 2 tahun kita nggak kemana-mana. Zaman saya dulu mahasiswa KKL semester 1, saya dulu ke UPI, ke Bandung. Terus ketika saya kuliah, ngambil mata kuliah yang sama, kita ke Gunung Kidul. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kalau tidak salah itu. Tapi endingnya sih ke Pantai Indrayanti sih, endingnya. Jadi kan ada momen kebersamaan, naik bis dan lain sebagainya. Apakah boleh nanti ketika semester 6, misalkan nih, kakak tingkat kalian nih, Mas Muhammad dan yang lainnya ngambil mata kuliah KKL, terus KKL-nya mau ke Nusa Kambangan atau ke LP anak, kalian boleh ikutan nggak? Boleh, silakan, tidak masalah. Tapi kalian kan tidak dapat SKS, gitu ya. Makanya saya menyampaikan untuk KKL jangan buru-buru. Kalian masih banyak teori yang lain. Jangan sampai gara-gara KKL kalian IPK-nya kurang bagus. Boleh nggak ngambil politik hukum? Boleh, silakan, tidak masalah. Filsafat ilmu boleh nggak? Boleh, silahkan, tidak masalah. Micro teaching jangan dulu ya, karena mata kuliah bersyarat, harus lulus dulu mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajarannya baru kalian ambil sekarang ya. Terus PTK jangan dulu kalian ambil, sosiologi hukum nanti aja bisa kalian ambil di semester genap. Jadi sebetulnya kita sudah punya 5 opsi. Itu pertama, PKN lanjut, evaluasi, politik hukum, sama filsafat ilmu, terus media pembelajaran.
Ada 5 yang bisa kalian ambil. Atau saya to the point-kan aja biar 4. Bareng. Iya, Pak. boleh. Iya, Pak. Biar sama. Sebetulnya sih kalau gini terus sepertinya kalian nggak usah mikir kuliah ya. Atau memang tidak mau mikir, jangan-jangan Ulfa. Saya ulangi aja ya, saya ulangi. Pertama, PKN lanjut kalian ambil. Kedua, evaluasi hasil belajar kalian ambil. Media pembelajaran kalian ambil. Tinggal pilihannya 2, mana yang akan, oh ini simbol jauh hari ya. Simbol apa jauh hari? Gimana, Pak? Ini simbol apa? Simbol tunjuk. Kemarin kalah 2-0 ya. Weh, sarkas, Pak. Lanjut. Iya, Pak. Ini hanya iklan saja karena kalah ya, dukungan saya yang menang. Lanjut. Kalian ada 2 pilihan. Mau politik hukum atau mau filsafat ilmu? Politik hukum dosennya siapa, Pak? Politik hukum dimungkinkan Filsafat aja, Pak. seingat saya Bu Intan. Filsafat ilmu Pak Parianto. Politik hukum. Filsafat ilmu yang Bu Intan, Pak. Politik hukum aja, Pak. Pak Parianto. Iya, Filsafat. Bu Intan aja, Pak. Filsafat hukum. Filsafat ilmu aja. Kemarin saya udah ngambil itu, Pak. Politik hukum aja. Filsafat. Sebentar, satu. Saya sepertinya dengar suaranya Ahmad Faizi. Iya, Pak. Ahmad Faizi sudah ngambil filsafat ilmu. Iya, kemarin yang di semester 2 itu kan kebetulan saya nggak konfirmasi sama teman-teman, jadi langsung ngambil yang semester 6 filsafat ilmu itu, Pak. Betul, kalau Ahmad Faizi dulu ngambilnya beda dengan yang lain ya, unik. Filsafat ilmu waktu itu memang Bu Intan, tapi sekarang jadi Pak Parianto. Gitu. Politik hukum aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Filsafat aja, Pak. Filsafat ilmu, teman-teman. Filsafat ilmu kan Nanti dia... biar yang lain bisa bareng-bareng lagi, Pak, ke depannya, Pak. Sebentar, ini Ahmad Faizi menyampaikan sifat egoisnya ya. Karena kebetulan Ahmad Faizi kan sudah selesai. Politik hukum udah ngambil Ahmad Faizi? Politik hukum belum, Pak. Kan bisa barengan. Itu kan yang filsafat ilmu saya ambil, terus yang hukum internasional kan nggak ngambil, Pak. Jadi cuma antropologi aja semester 4. Berarti sekarang ngambil hukum internasional. Iya, Pak. Itu ya. Terus yang lain biar sama filsafat ilmunya diambil. Nah, yang lain justru malah bersama-samanya mau ngambil politik hukum. Aduh. Nanti semester 6 sendiri dong, Pak. Saya pikir nggak sendiri. Iya. Maksudnya kan kalau diambil sekarang teman-teman, berarti saya nggak ngambil, Pak. Masa kalah sama yang banyak? Mending ngalah Ahmad Faizi. Iya, Pak. Ahmad Solihin, Ahmad Faizi biar ngalah ya. Iya, Pak. Harusnya politik hukum aja, Pak. Suara lebih dari 3 itu pemenang ya, udah ya. Politik hukum, Pak, ya. Nah, itu. Udah ya, iya, bisa Pak. dilanjutkan. Nanti Ahmad Faizi tambah sakit hatinya nanti. Gitu ya. Ada promo es jomblo ini. Nanti bisa kalau semester 6 Ahmad Faizi kebanyakan SKS ngambil lagi nggak masalah Ahmad Faizi. Ya, Pak, siap. Filsafat ilmu kemarin nilainya apa Ahmad Faizi? Alhamdulillah dapat A, Pak, tapi kalau total nilainya nggak tahu, Pak. Oke, dapat A ya, tapi kalau dapat A jangan diulang ya. Nanti dapat D repot. Pak, ya. Lanjut ya, saya ulangi yang semester 4 ambil mata kuliah semuanya. Ingat, yang melenceng itu adalah Ahmad Faizi ya. Kalian tidak ada yang melenceng ya.
Nggak tahu ini Ahmad Faizi sama siapa melencengnya Ahmad Faizi? Ahmad Faizi? Sama Iya Irham, Pak. Pak. Sama siapa? Kemarin kalau nggak salah sama Maulana Pak. Maulana juga nggak ambil hukum internasional. Oh, berarti berapa orang? Kemarin 2 orang Pak. Berarti Ahmad Faizi sama Maulana. Maulana. Oh, ya nggak apa-apa. Ada Maulana temannya ya. Golongan kiri. Iya. Ya, golongan teman ini. Gini aja jangan kiri kanan ya, depan belakang aja. Kalau kiri kanan agak kurang bagus terdengarnya. Jadi Rifki dan yang lainnya semester 4 kalian ambil semua mata kuliah yang belum kalian ambil, saya sebutkan aja. Literasi pendidikan, hukum dagang, hukum acara, profesi pendidikan, kependidikan. Yang belum ngambil hukum internasional diambil ya Ahmad Faizi. Ini dosennya baru Ahmad Faizi. Oh sorry, belum saya sebutkan ya dosennya ya. Antropologi sudah kalian ambil, tidak usah saya sebut. Literasi pendidikan nanti dengan Pak Nasir. Hukum dagang nanti dengan Pak Paiman. Hukum acara nanti dengan Pak Joko. Hukum internasional dengan ada namanya Bu Nur Aini Rahmawati. Beliau alumni dari Lancaster University dari Inggris, S2-nya. Jadi ya kita ambil memang yang background-nya hukum internasional. Jadi nanti Ahmad Faizi dan yang lainnya sampai ketemu dengan dosen internasional tadi. Profesi kependidikan bersama Pak Nasir, kajian kurikulum dan buku teks, terus strategi belajar mengajar PKN itu bertemu sama Bu Nur, filsafat moral bertemu sama Pak Parianto, hukum Islam bertemu sama Pak Joko, terus tambahannya ada PKN lanjut, evaluasi, politik hukum, sama media pembelajaran. Sudah ada 12 mata kuliah ya? Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, gitu Rifki ya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjut ke semester 2? Mungkin itu Pak, untuk KHS sama KRS itu Ya. Apabila semester kemarin belum ditandatangani Pak, nah itu nanti berpengaruh nggak Pak di akhir kita perkuliahan gitu? Yang pasti kalau PA-nya sama saya, ini saya sampaikan kesekian kalinya ya, yang kebetulan PA-nya saya. Jadi Rifki dan mahasiswaku yang lainnya, pertama ada kelemahan. Kalau kalian tidak ngeprint KHS saya ulangi, kalian wajib ngeprint KRS tiap semester. Tanda tangani sama kalian dan PA-nya. Setelah itu kalian print KHS. KHS yang tanda tangan adalah PA sama Kaprodi. Dan kalian printkan juga transkrip tiap semester. Karena kalian sekarang sudah semester 3, maka cukup mulai semester 3 saja. Jadi transkripnya itu ada semester 1, 2, dan 3. Nah, di semester 4, jadi Rifki gini aja, saya langsung to the point semester 4 saja. Karena semester 3 saya anggap sudah berlalu. Semester 4, Rifki printkan KRS-nya semester 1, 2, 3, 4 printkan KRS-nya, minta tanda tangan, kalian tanda tangan ini baru PA. Terus kemarin kan sudah keluar nih KHS. KHS semester 1, 2, 3 kalian print, kalian minta tanda tangan PA sama Kaprodi. Transkrip kalian cukup printkan di semester 3 ini saja. Jadi tidak usah semester 1, 2 kan sudah belakangan, sudah sebelumnya. Apakah ada pengaruh dengan nilai? Secara langsung tidak ada, tapi kita penting namanya mengantisipasi. Contoh Rifki. Rifki misalkan mau ke KKN, taruhlah nanti semester 6 nih Rifki ke KKN. Biasanya kan syarat KKN itu sudah mengambil mata kuliah 130 plus dengan semester yang kalian ambil SKS-nya. Itu mata kuliahnya harus sudah lulus. Bukan hanya ngambil mata kuliah. Tiba-tiba ketika ngeprint transkrip di sistem, salah satu mata kuliah, sebutlah misalkan mata kuliah saya pendidikan Pancasila, misalkan Rifki dapat nilainya D misalkan. Rifki itu kaget, kok transkrip saya D nih. Padahal nilai saya A. Mau protes kemana kira-kira Rifki? Protes ke saya sebagai dosen? Mau protes ke saya sebagai Kaprodi? Mau protes ke BPAT? Atau mau protes kemana? Boleh nggak protes? Boleh. Tapi ingat, kita punya bukti.
Protes seperti apapun, kalau tidak ada bukti itu nilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah itu terjadi? Terjadi, Rifki. Saya beri contoh, ini fakta. Jadi di belakang saya, Rifki, itu di bawah di lemari yang di ruangan bisa lihat, saya itu tidak pernah membuang yang namanya nilai ujian mahasiswa. Beberapa bulan ke belakang, ini mahasiswa teknik, dia mau ujian skripsi. Tiba-tiba ketika di print KHS dari Siakad, KHS, transkrip dari Siakad dia print, tiba-tiba mata kuliah saya ke Syarikat Islaman, dia dapat nilai D. Dia kan protes. Protes kemana? Langsunglah ke BPAT. BPAT kan bertanya, mana buktinya? Apakah mesti bukti ada di fakultas? Gak mesti. Apakah bukti ada di pengajaran? Tidak mesti. Untungnya mahasiswanya dan untungnya waktu itu, Rifki, saya setiap kuliah waktu itu kan belum ada online-onlinean ya. Dulu saya buatkan yang namanya kartu kuliah. Dalam kartu kuliah itu ada tanda tangan saya. Dan di akhir pertemuan ke-16, ketika saya memberikan hasil pekerjaannya, langsung saya berikan nilai. Yang A ya A, yang B ya B, yang C ya C, dan seterusnya. Ini namanya Yusuf, kalian bisa cek di Fakultas Teknik. Saya yakin kalian tahu yang aktif di UKM Musik, namanya Yusuf. Kemarin pas makrab ketemu sama saya, Pak, nilai saya kok jadi iya, padahal dulu ada buktinya Yusuf, ada apa ini buktinya? Saya cross check nilai saya di fakultas di sini dan betul nilainya A. Awalnya mahasiswa kedua kalinya tidak digubris, namun kan saya berikan bukti. Dan kebetulan si Yusuf juga selalu ngeprint yang namanya KHS setiap semester. Apakah cukup di print? Nggak cukup, karena belum ada tanda tangan. Ingat, yang ditandatangani itu adalah pas tanggal tersebut. Itu buktinya lebih kuat. Kalau ada tanda tangan dekan, sekaligus minta capnya atau stempelnya. Itu, Rifki. Yang kita perlukan adalah antisipasi. Jangan cara pandang kita, apalagi cara pandang orang lain. Saya yakin kalian tidak bakal merasakan. Saya ingin memberikan contoh lain, Rifki. Kebetulan kalian yang KIPK saya pikir nggak pernah merasakan. Tapi saya punya teman ketika kuliah, dia sudah bayar ke bank, waktu itu nominalnya 1.700.000 sekitar tahun 2012. Dia sudah bayar ke bank dan bukti tersebut sudah dia setorkan ke BPAT. Singkat cerita, dia belum bisa KRS-an karena apa? Karena dia belum bayar. Ya, sistem di BPAT mengatakan belum bayar. Dia cross check, dia menyampaikan sudah bayar. Karena dia tidak ada slip bukti pembayaran, akhirnya dia bayar lagi. Ngeri kan? Angka 1.700.000 di tahun 2012 itu kan betapa besarnya. Kita penting antisipasi. Jadi itu, Rifki, ya. Iya, Pak. Ya, bisa difahami ya? Bukan mempersulit, semua nggak ada yang sulit. Rifki, kalau ada kesempatan boleh main ke rumah saya. Di rumah saya itu masih tertata rapi. Semester 1 ada mapnya. KRS, KHS, transkrip, dan seterusnya ada dalam mapnya. Semester 2 terus dan seterusnya. Sampai dengan kuliah saya kemarin di UPY selama 2 tahun, ada berkasnya. Sekaligus berkas pembayaran. Karena saya kuliah nggak dapat beasiswa langsung ya. Beasiswanya saya cair dulu baru saya bayarkan. Kalau kalian kan tidak pernah membayarkan. Saya cair dulu baru saya bayarkan. Itu, Rifki, penting sekali. Bisa ya? Iya, Pak, terima kasih. Jangan patah arang hanya sebatas 2 orang atau 3 orang. Rifki? Apanya, Pak? PA-nya sama siapa? Sama Pak Joko. Siapa aja? Rifki, Dewa? Sama Pak siapa namanya itu? Pak Labib. Pak Muhammad Labib, Pak. Nganiku. Sama Pak Kiai. Ya, sekarang kan yang aktifnya hanya berdua. Jangan ngeluh ya, meskipun hanya berdua. Tetap semangat kalian bimbingan ya. Iya, Pak. Oke, ada yang lain sebelum saya tutup? Sebelum semester 1? Sebelum semester 2? Cukup? Semester 4 cukup? Cukup, Pak. Oke. Ini Tri Unitasari, ada yang mau disampaikan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ke semester 2. Semester 2, langsung saja ya, saya sebutkan namanya.
Ajeng, Iya, Pak. IPK-nya berapa, Jeng? 3 IPK-nya yang itu kan dari transkrip nilai itu Boleh dari transkrip, boleh dari KHS. Sama aja, Jeng. 3,9. Ya, berarti nilai B-nya 1 ya? Iya. Mata kuliah siapa? Eh, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Pak Suwardi. Supardi ya. Oke, makasih Jeng. Karena ini semester 1, tidak ada yang bisa dievaluasi ya semester sebelumnya, tapi harapan saya nanti di semester 2 IPK-nya naik ya Jeng. Iya, Pak. Oke, lanjut. Faris, Iya Pak, hadir Pak. berapa Faris IPK-nya atau KHS-nya nilai Alhamdulillah KHS? Pak. Berapa? Alhamdulillah 4 Pak. Berapa? 4. Alhamdulillah. 4. Iya Pak. Oke. Faris, di semester 1 ini udah dapat IPK 4 ataupun KHS-nya 4. Harapan saya di semester 2 nggak turun ya. Baik Pak. Dipertahankan. Nanti saya simpulkan terakhir ya. Deden, IPK-nya berapa, Den? 3,8 Pak. 3,8, ada B-nya 2 ya. Mata kuliah siapa yang B, Den? Mata kuliah Pak Wardi Pak. Dua-duanya? Sama Indonesia Pak. Oh, pendidikan bahasa Indonesia Bu Sunti ya. Oke, Den, mudah-mudahan nanti di semester 2 IPK-nya bisa lebih bagus. Dari berapa, Den? 3,7 Pak. 3,7, berarti B-nya berapa, Den? Ada 3. Ada 3. Jangan-jangan mata kuliah Pak Wardi semua? Ya, Pak Wardi 2 sama Bu Sunti 1. Oke. Nah, itu mungkin kalian kurang rajin aja mungkin, Der ya. Iya Pak, kayaknya Pak. Atau ngerasa Tapi perasaan udah rajin sih Pak. rajin. Iya Pak. Saya tidak bisa mengukur kerajinan ya kalau Iya. online ya. Lanjutkan dulu, Der. Sylvia berapa, Sylvia? Oke, Sylvia 3,7, nilai B-nya sama 3. Pak Wardi 2, Bu Sunti 1. Oke, berarti kan ada kesamaan ya. Dinar, Iya, Pak. BK berapa, Dinar? 3,9. 3,9 berarti B-nya 1 ya? Iya, Pak. Kita kuliah siapa? Pak Wardi. Oke, Pak Wardi. Berarti 1 ada yang B. Iya, pendidikan nilai dan moral, Pak. Kalau yang 1 lagi dapatnya nilainya A berarti? Iya. Oke. Respi? Oh, Respi 3,8 berarti dapat nilai B-nya 2 ya. Siapa ada? Oke, sama ya. Ternyata yang dapat nilai B orangnya sama ya. Yang saya sampaikan bukan masalah nilai A, B, dan Bapak Ibu dosennya, bukan. Semua itu kembali ke kita. Ini di semester 1 kalian sudah punya modal, dan setelah saya lihat tadi dari mulai Ajeng, Faris, Deden, Dery, Sylvia, Dinar, sampai Respi, itu nilainya kan di atas 3,5 atau bahkan di atas 3,75. Maka kalian di semester 2 saya sarankan ngambil 24. Tetap paling ada pertanyaan apa? Biar 24 kan? Sebelum saya menyampaikan mata kuliah untuk semester 2 nanti, ini sebagai bahan evaluasi ya. Untuk Ajeng, Faris, Deden, Dery, dan yang lainnya, kalau sudah memungkinkan kalian untuk ke Jogja, kita break adzan dulu ya. Sebentar ya, karena Rifkinya adzan. Break adzan dulu, nanti setelah break adzan kita lanjut. Iya, Pak.
Sudah selesai adanya, Rifki sudah selesai adanya. Kita lanjut. Yang di Zoom masih dengar suara saya? Masih, Pak. Yang semester 2, ini bisa dikomentari salah satu orang ya, juru bicaranya mau siapa? Dery, Deden, atau Dinar? Atau Ajeng? Halo? Yang semester 2? Kok menghilang semua? Salah satu, jangan semuanya. Ini Anissa Dwi Sartika siapa? Halo? Anissa Dwi Sartika siapa? Dian, Pak. Lupa belum diganti namanya. Dian itu Dian mana? Dian Lestari, Pak. Oh, ini nama siapa? Soalnya pakai HP temen dulu, Pak. Untung namanya masih laki-laki. Siapa namanya Dian Lestari? Iya, Pak. Siapa PA-nya dia? Ya. Kenapa, Pak? PA-nya siapa? Kenapa, Pak? Bentar, Pak. Gagal. Jadi ini Zoom pakai temen, pakai HP temen, Bapak. Iya, PA-nya siapa? Oh, PA-nya. Pak Parianto, Pak. Kapan ke Jogja? Niatnya, rencananya minggu, Pak. Nyampe sore. Dian aslinya mana? Cirebon, Pak. Cirebon itu tahu Cok bukan? Bukan, Pak. Apa tuh? Kenapa, Pak? Nanya aja. Nasi jamblang. Iya, Pak. Masih enak gak kalau ke Jogja? Masih deh kayaknya, Pak. Nah, di Zoom ini ada 15. Yang nggak usah 15, salah satu aja kalau masih enak. Baik, Pak. Enggak ya, canda ya. Kalau nggak bawa berarti ya kebangetan ya dia. Lanjut ya, semester 2. Di semester 2, karena Dian sudah semester 4, siapa yang mewakili Dery atau Deden? Halo Deden. Ya, Pak. Berarti yang semester 2 itu ngambil antropologi sama hukum internasional ya, Pak? Sebentar, saya jawab ya pertanyaannya. Deden? Ya, Pak. Deden ada suara ngeganggu, Den, ke yang lain, Den. Faris aja yang nyalain mikrofon, Faris. Iya, Pak. Si Adan, ternyata itu Pak Faris ya. Iya, Pak. Masih ada Pak berisik. Ganti Dery, Der. Halo, Dery. Halo, Pak. Iya, Dery ya, ganti sama Dery. Jadi Dery sebagai bicaranya, Der. Di semester 2, Der, saya berharap kami rencananya, bukan rencananya, insya Allah akan kami lakukan untuk prodi PPKN. Kita tetap memprioritaskan kuliah di ruangan. Karena di semester genap ini hampir semuanya, bukan hampir, memang bukan semuanya, tapi hampir semuanya mata kuliah adalah berkaitan dengan pendidikan. Yang mana tidak cukup sebatas teori saja. Misalkan ada PPL 1, ada KKL, dan yang lain sebagainya. Maka Dery dan yang lainnya kalau sudah memungkinkan untuk ke Jogja, ayo kuliah di Jogja. Ayo kuliah secara offline, karena kami juga meminta kepada Bapak Ibu dosen untuk diprioritaskan kuliah offline. Saya belum memungkinkan untuk offline, masih di kampung dan yang lain sebagainya, tidak masalah. Tapi kalau sudah memungkinkan, ayo. Saya sempat dengar info katanya nunggu KIPK-nya cair, saya berdoa mudah-mudahan segera cair. Meskipun cair, yang tidak dapat KIPK sepertinya nggak bakal dapat traktiran juga kok. Sepertinya. Lanjut, Der. Di semester 2 dari diambil semua mata kuliah pendidikan Pancasila, nanti ke pendidikan Pancasila, kesyarikat Islaman, sama sosiologi pendidikan.
Ini tiga-tiganya mata kuliah bersama saya. Jadi dalam 1 minggu ketemu minimal 3 kali sama saya. Pengantar hukum Indonesia, ini mata kuliah bersyarat. Kalian harus lulus dulu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nanti pengantar hukum Indonesia ada dosennya Bu Nuryati. Perkembangan peserta didik nanti bersama Bu Intan. Nanti sudah ada kondisi akad, kalian bisa ngecek masing-masing. Kepramukaan bersama Bu Intan. Hukum perdata bersama Pak Joko, hukum adat bersama Pak Paiman, bahasa Inggris bersama Bu Nur Anita, bimbingan dan konseling bersama Pak Paiman. Gambaran singkatnya mata kuliahnya pendidikan Pancasila nanti bersama saya ingin ada produk mata kuliahnya. Produk apa? Banyak sekali, tidak hanya sebatas bisa dilihat produknya, ada juga yang tidak bisa dilihat. Yang pasti saya berbasis ingin produk. Nanti kita diskusikan di perkuliahan. Mata kuliah kesyarikat Islaman ini mata kuliah ciri khas yang tidak bisa ditemukan di kampus lain. Mudahnya kalau di Muhammadiyah ada ke Muhammadiyahan. Kalau di Taman Siswa ada ke Sarjana Wiyataan atau ke Taman Siswaan. Kalau di NU mungkin ada ke NU-an atau ke Aswajaan dan yang lainnya. Ini merupakan mata kuliah ciri khas. Meskipun masih lemah karena SKS-nya baru 2 SKS. Sosiologi pendidikan, nanti kita berbicara sosiologi tapi dalam ranah pendidikan. Ini mata kuliah tidak terlepas dengan pengantar pendidikan. Kalau pengantar pendidikan, ya seperti apa kita bakal memasukkan anak ke dalam sebuah lembaga pendidikan, sedangkan kalau sosiologi pendidikan, bagaimana anak itu berinteraksi. Anak dengan guru, guru dengan anak, guru dengan guru, anak dengan anak, termasuk juga dengan lingkungan. Contoh termudah gini, gambarannya. Kalau dalam kehidupan ketika di Jogja nih, misalkan Deri kalau di Jogja dipanggil Mas itu jangan gengsi, ya karena ini Jogja, Der. Mungkin kalau Deri misalkan ke daerah Ambon misalkan atau ke daerah yang lain, ya mungkin bisa dipanggilnya mungkin abang, bisa pace, bisa lain sebagainya, tidak masalah. Karena itu adalah bagian dari interaksi. Pengantar ilmu hukum nanti bersama dosen yang lain ya. Ada juga ini yang bagus, yang saya soroti sekarang mata kuliah bahasa Inggris. Jadi kalian di semester 1 kemarin yang pernah belajar menulis artikel, kami berharap di semester 2 ini dalam mata kuliah bahasa Inggris, kalian belajar mereview artikel. Tentunya artikel yang berbahasa Inggris ya. Jadi sudah tidak lagi berbicara masalah apa bahasa Inggrisnya pintu, tidak seperti itu lagi ya. Lanjut, di semester 2 ada 10 mata kuliah, ini kalian ambil semuanya. Sedangkan untuk tambahannya, saya menyarankan yang sama seperti kakak kelas kalian, yaitu ngambil mata kuliah tambahan, antropologi sama hukum internasional. Gitu ya? Ya, Pak. Ada yang mau ditambahkan? Kalau buat dosennya itu siapa, Pak? Di antropologi sama hukum internasional. Terima kasih. Deri, kalau antropologi nanti bertemu sama Bu Intan. Untuk hukum internasional nanti bertemu sama Bu Nur Aini Rahmawati. Ini dosen baru, dosen muda, seusia dengan saya. Justru malah Bu Ani lebih muda dari saya. Kalau saya lahirnya Juli, Bu Ani kalau bukan Oktober, September. Tahunnya sama 91. Bu Ani S2-nya kemarin dari Lancaster. Lancaster itu kampus di sekitaran Inggris. Jadi insya Allah kalian bakal belajar banyak dari Bu Nur Aini. Baik, Pak. Ya. Karena hukum internasional ya sedikit banyak kalian harus nonton TV ya. Paling tidak yang sekarang sedang perang apa, Der? Rusia, Pak, sama Ukraina. Ya paling tidak kalian tahu ya karena hukum internasional ya. Sedikit banyak kalian harus melihat kenapa kok baru semester 2 sudah saya tawarkan mata kuliah pilihan. Ini mengantisipasi kalau kalian targetannya 3,5 tahun mau selesai, ya harus diambil mata kuliah hukum internasional. Karena mata kuliah pilihannya di semester genap sedikit. Itu ya dari dan yang lainnya, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Silakan, Rizky.
Ya. Jamnya. Oh, berarti mata kuliah sama. Jamnya jam 8 sampai jam 9. Itu nggak masuk akal itu kuliah jam hari Jumat jam 10 itu. Itu nggak masuk akal. Saya protes, saya bakal protes nanti. Itu nggak bisa hari Jumat. Masa hari Jumat kuliah jam 10 kan? Jam 10 sampai jam 11.40 kan nggak masuk akal udah Jumatan itu. Itu kan ngawur menurut saya. Untuk jadwalnya jadi gini ya, mahasiswaku semuanya yang di Zoom ataupun yang di ruangan, jadwal itu kan baru diberikan. Kenapa? Saya ini ngajar, saya cerita ya, saya dapat kelas itu semester sekarang ada 16 kelas. Tapi yang sudah terisi dalam jadwal itu hanya 10 kelas. Banyak sekali mata kuliahnya beda, kelasnya sama, jamnya sama. Tapi mata kuliahnya berbeda, saya ngajar. Jadi namanya saya, mata kuliahnya beda, kelasnya sama, jamnya sama. Ini menurut saya belum selesai ini membuat jadwal. Jadi sementara kalian jangan usah risau ke sana ya. Jangan risau ke sana. Contoh nih, mata kuliah antropologi, kakak kelas kalian itu kan udah nggak ada yang ngambil. Maka yang punya rumah kalian. Bisa nggak kalian pindah hari? Silahkan tinggal berkabar sama Bu Intan. Bisa dipahami ya? Bisa. Bagaimana caranya? Langsung buatkan WA group sejak sekarang per mata kuliah. Gitu ya. Karena setelah saya perhatikan, kakak kelas kalian barangkali nggak ada yang ngambil antropologi. Orang sebelumnya sudah pada ngambil kok. Gitu ya. Yang pertama. Terus yang kedua, hukum internasional. Kalau hukum internasional, maka ngikut kakak kelas kalian. Karena ini kan mata kuliah semester 4. Tadi kan ada 2 mahasiswa kakak kelas kalian yang belum ngambil. Maka kalian ikutan sana. Bagaimana jamnya bentrok? Kalian tinggal berkomunikasi. Karena kalau hanya sebatas cari mata kuliah yang tidak bentrok jamnya itu bahaya. Karena ada mata kuliah yang bersyarat. Seperti hukum acara itu kan bersyarat meskipun tidak sama. Boleh nggak? Tidak masalah. Yang penting kan kalian berkomunikasi. Bisa ya, Respi ya? Segerakan dari sekarang, kalau kalian sudah KRS-an, langsung buatkan WA group bersama dosennya dan sampaikan, kami ada bentrok jadwal nih untuk pindah. Jadwal biarkan seperti itu. Tapi kan kuliah bisa kapanpun kan? Luas aja lah. Gitu ya. Misalkan, saya itu kan ngajar di Prodi PK. Saya ngajar di Prodi PK itu kan 3 mata kuliah. Pendidikan Pancasila, Kesyariatan Islaman, sama Sosiologi. Saya yang belum pernah hafal harinya kapan. Namun mulai kuliah besok hari Senin, tanggal 7. Itu ya, Resvi tadi bertanya, mata kuliahnya itu ternyata sama mata kuliah antropologi dan hukum internasional berbarengan ya. Sementara tidak masalah ya, nanti bisa berkabar langsung sama ibu dosen, bapak ibu dosennya. Di jadwal biarkan tetap jam seperti itu, namun kan bisa berkabar kalian dengan bapak ibu dosen. Misalkan, jam 8 itu mata kuliah apa tadi? Sosiologi pendidikan sama pengetahuan hukum Indonesia. Itu semester 2. Mata kuliah sama. Mata kuliah semester 2 jamnya sama. Nah, itu belum beres apa? Jam 10. Bentrok dengan yang jam 8 barengan sama antropologi. Saya mintakan nanti Bu Intan yang ngalah. Kalau yang jam 8 ya. Yang jam 8 saya mintakan Bu Intan yang ngalah. Nanti berkabar saya sama Bu Intan ya. Atau nanti saya yang ngalah tidak masalah. Nanti kita bisa berdiskusi. Berarti saya ngajar jam 10 mata kuliah apa? Itu ngawur, itu jam itu nggak bisa, itu jam 10 itu. Wong saya sudah menyampaikan kok Jumat jam 10 itu nggak rasional kuliah itu. Benar nggak? Kalau mau kuliah mulai jam 7 sampai jam 8.40 terus jam 9 sampai jam 10.40 itu rasional gitu loh. Ya kalau selesai jam 11.40 menurut saya itu nggak rasional, Sylvia. Benar nggak? Respi. Gitu ya. Saya ulangi, kalian di semester 2 ambil semua mata kuliah 10-10-nya, tambahan 1 antropologi sama 1 lagi hukum internasional.
Sisanya saya tidak menyarankan. Literasi pendidikan jangan, hukum dagang jangan, hukum acara juga mata kuliah bersyarat, profesi kependidikan itu belum waktunya, apalagi kajian buku strategi filsafat itu menurut saya terlalu jauh. Mending yang sederhana dulu ya, antropologi sama hukum internasional. Kami pun bakal rapat kok dalam waktu dekat. Jadi tidak usah khawatir ya, jadwal biarkan seperti itu. Tapi tetap saya tidak sepakat kalau Jumat jam 10 itu ngajar, saya nggak sepakat. Kalau saya dulu memang pernah angkatannya Ahmad Solihin kayaknya, Rifki dan yang lainnya, saya dulu ngajar jam 10 kayaknya. Mata kuliah sosiologi pendidikan itu, atau angkatannya siapa ya, saya protes. Dan karena menurut saya itu nggak rasional jam 10 hari Jumat itu. Itu ada yang lain sebelum saya tutup, yang di Zoom atau yang di ruangan? Dari? Cukup Pak, dari Pak. Cukup ya yang lain? Cukup? Cukup Pak. Kalau dirasa sudah cukup, terakhir yang ingin saya sampaikan di semester genap ini, bagi kalian yang semester 2, bagi kalian yang semester 4, bagi kalian yang semester 6, tetap tingkatkan IPK-nya, tetap tingkatkan kualitas perkuliahan. Tugas itu bukan sebatas selesai, tapi memang buatlah tugas yang berkualitas. Yang kedua, kuliah ada tugas itu biasa. Itu tandanya kalian ada kesempatan untuk belajar selain di luar ruangan. Tidak usah ngeluh dengan tugas, tidak ada tugas yang tidak bisa terselesaikan, asalkan diselesaikan. Yang ketiga, ketika kita memiliki IPK tinggi, biasanya banyak cibiran. Hati-hati Mila, hati-hati tadi, siapa semester 2? Derry dan yang lainnya yang dapat nilai 4, IPK 4, hati-hati. Faris ya bukan Derry. Siapapun kalian yang dapat IPK 4, biasanya bakal jadi sorotan dari antara teman-temannya. Itu hal biasa. Yang titipan dari saya adalah tetap kalian motivasi teman-temannya. Yang saya maksudkan adalah kalau kita bisa IPK lebih baik, maka kita bisa berikan contoh yang lebih baik kepada teman-teman kita. Mungkin cibiran tetap ada, tapi biarkanlah itu jadi angin lalu. Yang keempat, saya tekankan ketika ada tugas dari Bapak Ibu dosen, berbicara misalkan, tiba-tiba semua tugas sekarang berbasis artikel, itu jangan heran. Karena kalian sudah waktunya untuk belajar. Oh, saya belum pernah mengikuti, nanti kalau sudah di Jogja kita bisa belajar bareng, kita sediakan season yang kedua untuk workshop yang kedua. Yang paling akhir, kalau sudah ke Jogja, targetan kalian, niatan kalian adalah kuliah, bukan yang lain. Saya ikutan organisasi ekstra, silahkan. Saya ikutan organisasi kampus juga silahkan. Tapi tetap prioritas utama kalian adalah selesai kuliah. Jadikanlah kuliah itu motivasi untuk ikut organisasi. Atau sebaliknya, ikutanlah organisasi untuk memotivasi kuliah. Jangan sampai putus di tengah jalan, apalagi kalian yang sudah dapat beasiswa dengan KIPK ataupun lain sebagainya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau disampaikan? Halo Derry, Deden? Cukup Pak, dari Pak. Cukup ya? Karena saya tidak menyediakan pertanyaan di luaran ruangan. Yang paling akhir, besok hari Jumat, saya tunggu di ruangan D1 dan D2 jam 8:30. Yang sudah konfirmasi terima kasih, yang belum konfirmasi ayo segera konfirmasi. Kami ingin memberikan motivasi kepada kalian mahasiswa PPKN semuanya. Yang sudah di Jogja usahakan hadir di ruangan. Bagaimana yang di luar Jogja, kalau ada kesempatan saya rekam terus nanti saya berikan. Namun kami tidak akan memberikan yang virtual. Karena biasanya mahasiswa itu kalau ada Zoom ataupun yang virtual, pasti pilih yang virtual. Meskipun sebatas di sekitar kampus. Rifki itu mungkin di masjid, dia adzan barusan. Tapi kan dia pilih Zoom. Saya tidak tahu apa motivasinya. Besok Ahmad Solihin, ada Ahmad Solihin? Ada Jauhari?
Ada, Pak. Oke. Jauhari, Ahmad Solihin, dan yang lainnya, atau Haikal dan yang lainnya yang sudah di Jogja, besok kalau bisa jam 8 ya, sudah di kampus. Saya minta tolong beberapa hal untuk kesiapan ruangan di D1, D2 ya. Oke, Pak. Siap. Terima kasih ya. Rifki dan yang lainnya, Deden dan yang lainnya, Rino dan yang lainnya tetap sehat ya. Kesehatan. Sampai bertemu besok 8:30 karena besok hari Jumat. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Kita akhiri pertemuan sore hari ini. Yang beragama Islam kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain silakan menyesuaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.